Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan rezekinya pada kita semua hingga pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas sebuah presentasi yang merupakan tugas akhir dari Diklat Pembangunan Berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian karena materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini memang benar-benar terkait dengan kelangsungan hidup makhluk hidup gitu. Dari judulnya ini implementasi zona bebas air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Jadi maksudnya zona bebas air tanah ini adalah adanya sebuah peraturan gubernur nomor 93 tahun 2021 mengatur tentang pemanfaatan atau eksploitasi air tanah. Jadi nantinya air tanah ini tidak dapat digunakan oleh beberapa gedung gitu. Untuk sementara ini Pergub 93 tahun 2021 ini mengatur tentang penggunaan atau pemanfaatan air tanah gitu. Jadi benar-benar memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengatur tentang ketersediaan air tanah gitu. Jangan sampai dimanfaatkan satu atau dua bangunan yang ada di Jakarta, bangunan-bangunan pencakar langit, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga gitu. Jadi gedung-gedung itu mengambil air sampai kedalaman berapa puluh meter sehingga warga yang ada di DKI Jakarta kehabisan air gitu. Jadi kalah untuk pengambilan air tanah gitu. Jadi lanjut. Nah, sasaran zona bebas air tanah ini adalah gedung dengan luasan 5.000 meter persegi atau lebih. Yang kedua, jumlah lantainya 8 atau lebih gitu. Jadi memang Pergub ini mengatur tentang pemanfaatan air tanah hanya pada luas lantai dengan 5.000 meter persegi dan jumlah lantai 8 atau lebih gitu. Memang belum diatur untuk pemanfaatan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Nah, lanjut. Nah, ini nanti ada 2 tahap. Jadi yang saya ambil adalah langsung ke tahapan pelarangan gitu. Ada memang tahapan sebelumnya itu sebelum 1 Agustus 2023. Namun karena memang kita udah di bulan September, ini setelah 1 Agustus 2023 tahapan pelarangan diberikan kepada pengelola gedung gitu. Wajib menutup sumber air tanah, instalasi alat pemeter air otomatis pada inlet dan outlet, membangun penampungan air bersih dari sumber alternatif, kapasitas minimal 2 hari kebutuhan air bersih, menggunakan sumber alternatif pengganti air. Ini ada 3 sanksi gitu. Jadi pertama diberikan teguran tertulis 7 kali 24 jam. Kalau memang masih memanfaatkan atau tidak menggunakan air pump atau masih tetap menggunakan air tanah, dilakukan penghentian sementara, penyegelan gitu. Atau nanti yang terakhirnya hingga pencabutan perizinan usaha gitu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah dampak dari pemanfaatan atau eksploitasi air tanah yang akan terjadi jika tidak diatur oleh peraturan gubernur gitu. Apa yang terjadi ya itu adalah yang pertama ini adalah banjir gitu ya. Kita lihat tuh. Yang kemudian selanjutnya
penurunan muka air tanah gitu. Ini juga berbahaya gitu. Jadi memang ada kaitannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pergub ini, jangan sampai nanti muka air tanah dapat membuat seperti gambar, lihat tembok lebih tinggi dibangun untuk menahan air gitu. Jadi kalau seandainya tembok itu tidak ada atau jebol, artinya manusia akan kebanjiran gitu. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah intrusi air laut. Kalau kita ambil atau gedung itu mengambil air tanah secara terus menerus begitu, nanti ada intrusi air laut sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan air tawar gitu. Jadi tidak mendapatkan air dengan kualitas yang baik gitu. Jadi ini harus diwaspadai juga. Selanjutnya, amblesan tanah. Ini merupakan ketika air diangkat atau dimanfaatkan akan terjadi kekosongan sehingga akan tanah itu akan turun gitu, atau yang disebut ambles gitu. Ini ada penyebab, salah satunya adalah dengan pemanfaatan atau eksploitasi air tanah secara besar-besaran gitu. Ya, untuk yang selanjutnya adalah amblesan tanah. Ini terjadi ketika eksploitasi air tanah itu secara besar-besaran mengakibatkan kekosongan di bawah tanah gitu. Akhirnya tanah itu akan ambles gitu, karena memang tidak ada penopang di bawah air yang biasanya air menjadi penopang itu sudah diangkat atau dimanfaatkan oleh gedung, jadi ambles tanahnya gitu. Kemudian dalam peraturan gubernur ini juga diatur untuk wilayah yang berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Utara, Selatan, dan Timur gitu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan gubernur ini adalah perlu gitu diatur tentang eksploitasi atau pemanfaatan air tanah gitu. Jangan sampai ada yang menikmati tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Kita bisa lihat dari simpulan yang ada, secara berlebihan atau pengambilan air tanah yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, banjir, intrusi air laut, amblesan tanah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan sumber air tanah yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air tanah yang mencukupi bagi masa depan gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyebarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya penggunaan air tanah gitu. Jangan sampai kita sebagai yang masa sekarang memberikan dampak buruk kepada anak cucu atau yang akan datang. Jangan sampai nanti anak cucu tidak dapat merasakan air tanah atau air yang bersih gitu di kemudian hari. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat memberikan atau mensosialisasikan kembali kepada masyarakat atau para pelaku pengusaha yang ada di lingkungan sekalian agar Pergub 93 tahun 2021 ini dapat dijalankan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Saya akhiri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.